Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang linguistic devices in literary works. Jadi linguistic devices ini merupakan salah satu devices atau alat dalam analisis karya sastra. Nah, kenapa kita menggunakan linguistic devices dalam menganalisis karya sastra? Alasannya karena karya sastra itu isinya adalah language, dalam hal ini words and phrases. Otomatis kata dan frase ini memiliki makna. Tapi ingat adik-adik, ketika kita berbicara tentang sastra, maka we will know that there is literal and non-literal words. Jadi ada kata yang memiliki makna sesungguhnya ataupun makna kiasan. Dalam hal ini, when we talk about linguistic devices in literary works, it will refer to figurative language atau bahkan secara structure in the word, but it has non-literal meaning. So it is very different to the literal one. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi alasan utama kita menggunakan linguistic devices in literary works analysis. Yang pertama, it adds something special or original to your writing. Jadi ketika kita menggunakan linguistic devices, maka kegunaannya akan memberikan sesuatu yang spesial ataupun originalitas pada karya kita. Yang kedua, dengan penggunaan linguistic devices, maka ini akan memberikan informasi dengan menggunakan beberapa kata atau misalnya ungkapan-ungkapan seperti itu. Kemudian, it persuade or engage your reader. Jadi, linguistic devices ini dapat memanjakan, bahkan membuat pembaca kita ingin selalu melanjutkan atau mencari, mengikat. Nah, adik-adik, apa saja yang termasuk ke dalam linguistic devices in literary works? Ada 3 hal. Yang pertama adalah literal. We have to know about literal and literal versus figurative language. The second one is language devices and the third one is structure devices. Jadi ada 3 hal yang harus kita ketahui dalam linguistic devices. Yang pertama itu kita harus tahu bedanya antara literal and figurative language. Yang kedua language devices. Yang ketiga adalah structure devices. Nah, adik-adik, apa sih bedanya antara literal and figurative? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa literal itu adalah makna sesungguhnya, sementara figuratif ini makna kiasan. Jadi jangan bingung. Literal it is stated directly, while figurative it is stated imaginary. Atau literal meaning itu maknanya langsung, sementara imaginary atau figuratif itu maknanya kiasan. Misalnya pada kata sun matahari. Sun itu makna literalnya adalah matahari. It is one part of the planet. Sementara makna kiasannya it refers back to the context. Misalnya saja pada you are my sunshine. Di situ bukan kamu adalah sinar matahariku, tapi di situ bisa berarti dia adalah kekasihnya, dia bisa berarti belahan jiwanya dan seterusnya. So literal meaning it is real meaning, while figurative language it is imaginary, it has imaginary meaning. Jadi makna untuk figuratif itu dia bisa berubah maknanya berdasarkan konteks dan kondisi dari ketika seseorang mengungkapkan kata itu. Salah satu contohnya yakni idiom. Idiom is an expression with a meaning different from the literal meaning of the words. Jadi idiom itu ungkapan yang maknanya berbeda dari makna sesungguhnya atau makna literalnya. Contohnya di sini ada beberapa. Yang pertama last straw, yang kedua let sleeping dog fly, next let the cat out of the bag, make a long story short, method to my statement.
Jadi ini ada beberapa items yang makna sebenarnya berbeda dengan makna kiasannya. It contains of imaginary meaning or figurative language. Nah, di sini kakak ambil contoh salah satunya, misalnya make a long story short. Kalau kita artikan ini secara literal, maknanya membuat suatu cerita panjang, kisah yang panjang menjadi singkat, menyingkatkan cerita. Nah, itu makna literalnya. But it has different meaning. It has imaginary meaning. It means come to the point. Leave out details, ya, leave out details. Jadi makna kiasan atau imaginary meaning dari make a long story short itu to the point, come to the point. Please make a long story short. Jadi ketika seseorang berbicara ke kita, make a long story short, it means that you have to talk to the point. You have to express the thing you want to say to the point. Nah, apa-apa yang termasuk ke dalam language devices? This is include in parts of speech and figurative language. Untuk part of speech sendiri, adik-adik bisa temukan dalam video kakak sebelumnya yang berjudul sama, yakni part of the speech. Insya Allah kakak cantumkan dalam description box ya. Kemudian untuk figurative language, we will talk about this separately in another video, in more detailed video. Jadi language devices itu ada dua, yakni part of the speech, yang kedua adalah figurative language. Part of speech sudah kakak bahas di video sebelumnya. Yang kedua adalah figurative languages. Figurative languages ini insya Allah, atau majas ya dalam bahasa Indonesia, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan next time video seperti itu. Kemudian yang ketiga, structure devices. Structure devices used in forming phrase, clause, and sentences. Jadi sentences. Jadi structure devices ini ada 3 di dalamnya. Yang pertama itu phrase, clause, and sentence. Kalau kita lihat secara detail, di sini kita lihat yang pertama adalah we have to talk about punctuation. Punctuation in bahasa Indonesia we call it tanda baca. Next, short paragraph atau paragraf pendek sampai ke dalam sentence. Sentence atau kalimat di sini ada simple sentence and long complex sentences. Jadi 3 hal inilah yang dalam karya sastra disebut sebagai structure devices. Biasanya adik-adik menggunakan structure devices ini in analyzing, misalnya simple present tense in the novel bla bla bla, the use of punctuation bla bla bla, nah gitu, in the short story bla bla bla, and the end etc. Jadi itulah kegunaan structure devices in literary works analysis. Nah, adik-adik, sekian materi kita tentang linguistic devices in literary works. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya, video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.